Kembali lagi bersama saya, Jai. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah suami istri yang melakukan pesugihan siluman ular tidak pakai kobra. Oke, langsung saja ke ceritanya. Bendera kuning telah dipasang di depan rumah milik Ali. Para penduduk desa bergiliran mengirim beras dan uang untuk membantu Ali yang sedang ditimpa kesedihan. Istrinya Ali yang bernama Erni baru saja meninggal tadi pagi setelah 2 bulan menderita penyakit kulit. Namun sakit kulit yang diderita Erni tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Makanya tepat hari ini Erni menghembuskan napas yang terakhir akibat tidak kuat menahan penyakit yang tidak ada obatnya itu. Kematian istrinya itu membuat Ali tidak bisa memendam lagi rahasia yang sudah disimpannya sejak lama. Di rumah duka, banyak orang yang sedang membisikkan sesuatu yang membuat mereka heboh. Kabar itu berasal dari petugas yang memandikan jasad Erni. Katanya, kulit Erni sangat licin dan banyak sisik yang keluar dari kulitnya ketika digosok. Selain sisik, sekujur tubuh Erni juga berkali-kali mengeluarkan darah saat dimandikan. Kabar itu akhirnya sampai di telinga Ali. Untuk merendam keributan, seorang ustadz yang bertugas mengimami sholat jenazah akhirnya mendekati Ali dan berkata, "Nak Ali, bisa ceritakan apa yang terjadi dengan istrimu?" Sambil menangis sesegukan, Ali menjawab ustadz tersebut, "Kami menyesal telah berbuat dosa." Kata Ali, "Tidak apa-apa nak, ceritakan saja, biarkan jiwa Erni tenang agar tidak jadi pergunjingan tetangga," kata Pak Ustadz. "Kami sudah menjadi manusia laknat karena melakukan pesugihan," jawab Ali memulai ceritanya. Erni dan Ali dilanda kemiskinan luar biasa. Usaha Erni berupa toko bangunan tiba-tiba bangkrut. Sudah hidup serba pas-pasan, kini Erni dan Ali harus menghadapi kenyataan kalau usaha mereka gagal. Mulanya mereka bisa bertahan dengan keadaan itu. Mereka yakin suatu saat pasti ada jalan untuk mereka. Namun keyakinan itu runtuh tak kala anak pertama mereka lahir. Erni dan Ali butuh biaya besar untuk persalinan, juga untuk merawat bayi itu setelah lahir. Mereka menyerah. Akhirnya Erni dan Ali setuju untuk pergi ke dukun agar dapat membantu mereka kaya secara instan. Saat menceritakan keadaannya, Erni dan Ali diberi saran untuk melakukan pesugihan siluman ular. "Bagaimana caranya kami melakukan pesugihan itu, Ki?" tanya Erni. "Kamu harus merelakan suamimu untuk tidur dengan siluman itu pada Selasa Kliwon," kata dukun itu. Mendengar hal itu, Erni dan Ali terkejut bukan main. Erni tentu tak ingin membiarkan suaminya yang sangat ia cintai itu tidur dengan orang lain, apalagi dengan siluman. Akan tetapi mereka tak punya pilihan lain. Dengan berat hati mereka mengiyakan saran dukun tersebut. Akhirnya Erni dan Ali datang ke dukun itu di hari yang telah ditentukan, yaitu Selasa Kliwon. Dukun tersebut sudah menyiapkan ruangan untuk Ali, sementara Erni menunggu suaminya di luar. Tak lama kemudian, dukun itu mulai memanggil siluman ular untuk memasuki kamar Ali. Setelah ritual itu selesai dilakukan, Erni dan Ali bergegas pulang. Namun, langkah mereka terhenti tak kala dukun itu menghentikan mereka untuk mendengarkan perkataannya. "Ingat, kalian tidak boleh melakukan hubungan di hari Selasa Kliwon. Itu pantangan satu-satunya yang harus kamu hindari kalau kamu tidak ingin pesugihan ini berakhir," kata dukun itu. Erni dan Ali menganggukkan kepala mereka dan kemudian langsung pulang. Beberapa bulan setelah melakukan ritual itu, Erni diam-diam jadi orang kaya baru di desanya. Erni sudah tidak khawatir dengan biaya persalinan anaknya lantaran ia sudah punya banyak uang. Malahan Erni berencana untuk membelikan baju dan sepatu cantik untuk anak pertamanya itu.
Untuk menutupi perbuatannya dari kecurigaan orang, Ernie memutuskan untuk berjualan soto ayam. Berkat dorongan dari uang pesugihan, soto ayam Ernie kini sudah memiliki banyak cabang. Dengan kekayaan berlimpah, Ernie membangun rumah besar dan membeli mobil mahal. Kesuksesannya itu membuat orang desa mengaguminya. Ia diundang ke berbagai acara desa untuk membagikan tips menjadi orang sukses. Namun suatu hari, Ernie kilap. Ia tak sengaja melanggar pantangan dari dukun itu. Tepat pada malam Selasa Kliwon, Ernie dan Ali melakukan hubungan. Tanpa sedikit pun mengingat kalau mereka tak boleh melakukan itu. Naas kecerobohan itu berimbas buruk kepada Ernie. Keesokan harinya, Ernie merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ali kemudian memberinya obat gatal-gatal untuk Ernie, tapi rasanya obat itu tidak menghilangkan gatal itu di tubuh Ernie sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Ernie ke rumah sakit. Pada mulanya dokter mengatakan kalau itu sakit gatal-gatal biasa. Ernie lalu dirawat di rumah sakit dengan resep obat yang diberikan dokter. Namun setelah beberapa minggu dirawat di situ, Ernie tak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya menjadi lebih parah, kulitnya mengeluarkan bercak merah dan nanah. Ernie tak kuasa untuk tak menggaruk tubuhnya yang gatal. Kelakuan Ernie itu justru menambah kesakitan yang dideritanya. Lee, aku menyesal telah melanggar pantangan itu. Aku lebih menyesal lagi karena sudah melakukan dosa besar itu. Itu adalah kata-kata terakhir yang dilontarkan Ernie sebelum ajal menjemputnya. Cerita ini hanyalah rekayasa semata, hanya untuk menghibur. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih untuk kalian penonton setiaku. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki yang berlimpah. Amin.